Pemirsa, usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan pesat dan keberadaan usaha mikro ini telah mendorong laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar. Kali ini tayangan Blitar Kang Kawentar menyuguhkan liputan khusus produk usaha mikro bolu susu, ekrol waluh, dan kerajinan aluminium yang ada di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Berikut ini liputan selengkapnya untuk Anda. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sebagaimana diatur dalam undang-undang dengan kriteria aset maksimal 50 juta dan kriteria omset maksimal 300 juta rupiah dalam setahun. Ada berbagai macam usaha mikro di masyarakat, seperti produk bidang pertanian, perikanan, peternakan, industri makanan dan minuman, industri mebeler, usaha perdagangan kaki lima, usaha jasa perbengkelan, salon kecantikan, konveksi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan adanya dana desa ini cukup berkembang dengan baik. Jadi setiap tahun itu bisa bertambah. Contohnya ini perusahaan roti ini sudah merambah ke luar daerah, bisa sampai ke Tulungagung, Kediri, dan wilayah Blitar dan sekitarnya. Oleh karena itu, saya getol sekali untuk melakukan pembinaan kepada usaha kecil menengah, biar nanti warga sekitar bisa bekerja, Pak. Contoh ini sudah menyerap berapa orang tenaga kerja untuk mendapatkan income sehari-hari. Jadi walaupun di Desa Dadap Langu itu desa agraris atau pertanian, jadi tidak semuanya orangnya akan pergi ke sawah, jadi bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Begitu, harapannya Pak. Gimana, Pak, ke depan? Kedepannya saya terus berusaha untuk mencari usaha-usaha yang lain, karena ditekankan bahwa dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, biar hasil atau income masyarakat itu bisa meningkat seperti itu. Salah satu usaha mikro tersebut berada di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, tepatnya di Desa Dadap Langu, yakni usaha pembuatan bolu susu kering dan basah fastjet. Usaha milik Mami Suratmi ini sudah berdiri sejak tahun 2012. Meski kelihatannya saat ini ia memiliki banyak pekerja, namun pada awal merintis, Mami hanya memiliki 3 orang pekerja saja. Awalnya saya tahun 2005 mulai nyales roti, ngambil dari Nganjuk. Terus sekian 7 tahun saya nyales, akhirnya saya merasa capek dan saya berusaha mencoba produksi sendiri. Dari tahun 2012 saya memulai awal membuat roti. Awalnya yang dibuat roti apa, Ibu? Roti bolu susu kering dan basah. Langsung itu ya, Bu? Iya. Bu, awalnya ada berapa pekerjanya itu? Kalau awalnya itu saya mempunyai 3 pekerja. Sekarang ada 6. Untuk membuat roti bolu baik kering maupun basah, dalam usahanya ini, Mami memanfaatkan beberapa bahan dan peralatan seperti tepung, susu, gula, dan lain-lain. Sementara untuk alat-alatnya sendiri, mulai dari mixer, loyang, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana dengan proses pembuatannya? Bahannya yang pertama tepung terigu, telur, gula, mentega, dan lain-lainnya. Prosesnya seperti apa, Bu? Bisa digambarkan? Prosesnya awalnya ya kita mulai dari telur sama gula, diaduk sampai halus, terus akhirnya setelah mengembang terus ditambah dengan tepung, terus diaduk-aduk baru dicetak. Peralatannya apa saja?
peralatannya yaitu oven, mixer, loyang, cetakan, dan lain-lainnya. Sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun, usaha milik Mami sudah merambah ke seluruh Blitar Raya bahkan Tulungagung. Dan siapa sangka, melalui usaha pembuatan bolu susu, Mami telah merasakan keuntungan yang luar biasa, yakni dengan omset yang mencapai 30 juta rupiah. Untuk pemasaran selama ini baru sekitar wilayah Blitar dan Tulungagung. Bu, itu pakai sales sendiri, diedarkan sendiri apa pakai sales, Bu? Kalau awalnya saya edarkan sendiri, setelah mendapat toko langganan banyak baru saya carikan sales untuk menggantikan. Terus gitu, ada sales dari luar ngambil juga gitu. Bu, untuk omset produksinya Ibu setiap bulan sampai berapa juta ini? Omsetnya setiap bulan sekitar 30 juta. Berkembangnya industri kecil menengah atau IKM di Kabupaten Blitar khususnya tentu tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah Kabupaten Blitar lewat pembinaan, mulai dari pembuatan, packing yang bagus, hingga pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Ada pelatihan-pelatihan, tapi memang tidak hanya sekedar pelatihan untuk keterampilan, tetapi juga manajemen kita sampaikan bagaimana menjalankan usaha ini. Kemudian juga kita ikut membantu pasar, misalnya mempromosikan atau melalui pameran-pameran itu dalam rangka agar mereka itu bisa berani keluar dari tempat produksinya, dan tentu kami ingin menimbulkan inovasi atau kreativitas dari mereka, karena bagaimanapun sebuah usaha ini dengan adanya pasar global yang begitu bebas, tentu dibutuhkan sebuah kualitas produk yang bisa bersaing dengan tidak hanya lokal tetapi juga nasional. Tentunya kalau kita melihat perkembangan dari waktu ke waktu, Blitar memang punya potensi luar biasa. Di samping pertanian, peternakan, perkebunan, juga UMKM-nya, termasuk pariwisatanya. UMKM sendiri ini tumbuh pesat sekali, sehingga dengan kecepatan pertumbuhan UMKM ini sampai di tahun 2016 ini, sesuai data yang diberikan kepada saya oleh kantor statistik, ini angka kemiskinan kita turun. Peran dari pemerintah sangat baik, Pak. Soalnya kita mendapat bimbingan dari pemerintah, belajar mengemas, membuat roti dengan baik dan sehat, terus diajari untuk memasarkan yang di tempat yang luas gitu. Ono cerita jare Patih Gajah Mada ingkang bisa ngewijekne Nusantara. Harapan saya ke depannya untuk pemerintah supaya lebih membimbing saya untuk membantu untuk peralatan, biar usaha saya semakin berkembang, semakin besar dan besar gitu.